Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جاء إلى هذا الدنيا ليرشد الناس إلى الاتحاد اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima serta mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kajian kita pada hari yang lalu. Masih berkenaan dengan sosok atau pribadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kalau kemarin pada bagian yang kedua kita sampai pada membahas satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Maka pada kesempatan kali ini orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah yang berbeda, yakni dalam surah Adz-Dzariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya fi jannati wa 'uyun adalah syurganya Allah, wa 'uyunin, yang di dalam syurga tersebut terdapat mata air yang mengalir. Yang orang-orang bertakwa kepada Allah itu tadi, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang orang-orang ini tadi akhidhina, mengambil ma atahum rabbuhum, mengambil karunia, mengambil bagian daripada apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Sebab karena apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena dahulu ketika hidup di alam dunia orang yang bertakwa, salah satu tandanya mereka termasuk golongan orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Maka kalimat muhsinin, kalau mufradnya itu muhsin berarti satu, berarti kalau jamaknya muhsinin ditambahkan dengan ya dan nun di belakangnya, berarti orang-orang yang senang berbuat kebaikan, orang-orang yang senang berbuat kebajikan. Tentu dalam makna kebaikan luas. Kebajikan dalam artian yang umum, kita bisa sebut apa saja kebaikannya. Tapi dalam surah Adz-Dzariyat pada kesempatan kali ini, yang dimaksud dengan kanu qabla dzalika muhsinin, mereka senang, orang-orang yang senang berbuat kebaikan, baik itu hubungannya kepada Allah ataupun hubungannya kepada sesama manusia. Apa di antaranya? Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa, yang mereka senang berbuat kebaikan, salah satunya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya di kala malam. Lantas apa yang dilakukannya? Mereka tidur fi waktin yasirin, ay fi waktin qalilin, waktu yang sedikit, tapi kemudian mereka yusalluna katsir, melakukan ibadah salat yang diperbanyak, melakukan ibadah-ibadah seperti tahajud,
Ibadah seperti salat tasbih dan lain seterusnya, inilah yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis perilaku para orang-orang terdahulu, para aulia illah, ulama-ulama Allah, para orang-orang arifin yang mereka mengambil bagian daripada malamnya hanya sekedar untuk menunaikan hak daripada anggota tubuhnya. Mata punya haknya, kapan saatnya dia harus dimeremkan, kapan saatnya dia harus ditidurkan, tapi kemudian dia bangun untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada saat waktu sahur hum yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah dengan sebanyak-banyak istighfar. Maka di antara salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia cepat beristighfar kepada Allah, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika salah kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka jalannya kita istighfar. Aqallul istighfar, sedikit-dikit ucapan istighfar adalah ungkapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akraman nasi khuluqan wa khuluqa, sebaik-baik manusia, sebagus-bagus orang yang memiliki akhlak, dosanya sudah diampuni, jaminannya syurga. Tapi lihat dalam sebuah riwayat bagaimana Sayyidah Aisyah sampai bertanya-tanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, saya heran, dosa sudah diampuni, jaminan syurga, akhlaknya paling bagus, tapi kenapa kalau ibadah seakan-akan seperti orang yang masih mau masuk ke dalam neraka? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apakah enggak boleh Aisyah kalau aku suamimu Muhammad jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi ibadah tahapannya sudah sampai tahapan syukur. Kita ini kadang ibadah tahapannya masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Asal sudah salat, ya sudah dianggap sudah selesai. Sehingga mulai dari wudunya jangan-jangan banyak kelirunya. Kalau dari wudhu sudah banyak kelirunya, maka solatnya pun boleh jadi akan terjadi banyak kekeliruan pada solat yang dia kerjakan. Jadi wabil asharihum yastaghfirun. Apalagi kita sekarang dalam momentum bulan Ramadan, yang kita bangun menunaikan ibadah sahur, maka jangan hanya sahurnya, jangan hanya makannya, tapi juga yang harus kita kerjakan selesai sahur. Boleh duduk depan televisi, tapi hati dan juga lisan jangan lepas daripada istighfar kepada Allah, jangan lepas daripada meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka sadar orang yang bertakwa, mereka sadar orang yang senang berbuat kebajikan, bahwa apa? Wa fi amwalihim, pada harta mereka terdapat hak-hak pada orang yang meminta ataupun orang yang tidak meminta. Jadi tipikal orang ini ada dua. Ada yang sebab kesulitannya sehingga dia sampai meminta-minta atau meminta pertolongan. Ada orang yang dia sedang kesulitan, tapi sebab karena menahan dirinya, menahan kehormatannya, atau sebab karena merasa malu untuk meminta, akhirnya dia tidak meminta. Dia menahan saja. Maka tipikal manusia itu ya ada yang senangnya minta-minta, dikit-dikit minta, susah dikit minta, atau bahkan kadang-kadang dijadikan sebagai sebuah profesi. Meminta-minta dijadikan sebuah pekerjaan. Yang padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi jauh lebih baik daripada yang menerima. Tapi tentu tidak selamanya orang yang menerima itu jelek.
Boleh jadi satu waktu orang yang menerima sesekali merasakan untuk bisa memberi, atau sebaliknya orang yang biasa memberi ya sesekali boleh jugalah untuk menerima pemberian daripada orang-orang yang lainnya. Agar apa? Agar yang memberi tidak kemudian timbul rasa sombongnya. Kenapa? Sebab satu waktu dia menerima, oh ini rasanya daripada menerima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan pada sore hari ini menjelang daripada berbuka puasa yang sebentar lagi akan kita langsungkan, yang akan kita kerjakan tentu dengan menu masing-masing yang terdapat di rumahnya. Apapun menunya, yang penting ketika berbuka puasa jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dan berbagi terhadap sesama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahi man unzila 'alaihil Fatihah. Ya farijal hammi wa ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma irfa' 'annal ghala wal bala wal wabah wa suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan min baladina hadha wa min sairil buldan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.